Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat konten Islami dimanapun Anda berada, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Yusuf adalah cucu dari Nabi Ishaq alaihissalam. Silsilah lengkapnya adalah Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Suruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Saleh bin Arfashad bin Syam bin Nuh. Nabi Yusuf merupakan putra ketujuh. Ada juga sumber mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah anak ke-11 dari Nabi Ya'qub. Nabi Yusuf mempunyai ibu yang dikenali sebagai Rahel dengan adiknya Boyamin. Nabi Yusuf mempunyai 12 orang saudara lelaki dan mempunyai rupa yang tampan dan dimanja oleh bapaknya. Walau bagaimanapun, ibu kandungnya wafat ketika ia berusia 12 tahun. Kasih sayang yang berlebihan diperolehnya dari Nabi Ya'qub membuat iri dan dengki saudara-saudara yang mewujudkan komplot menarik perhatian bapak mereka. Mereka berencana untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Yahuza, anak lelaki keempat dari Nabi Ya'qub dan yang paling tampan dan bijaksana di antara mereka, tidak setuju dengan rencana pembunuhan itu karena perlakuan tersebut adalah dilarang. Maka demi menghalau Yusuf, dia merencanakan untuk mencampakkan dia ke dalam sebuah sumur tua yang terletak di persimpangan jalan tempat kafilah-kafilah dagang dan para musafir beristirahat. Dengan itu, kemungkinan Nabi Yusuf akan diselamatkan dari sumur tersebut dan dibawa oleh siapa saja untuk dijadikan budak. Kisah Nabi Yusuf ini sudah jelas di dalam Al-Quran. Saat ia masih muda, ia bermimpi melihat 11 planet, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Di antara kisah-kisah itu adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika ia berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan tunduk dan bersujud di hadapanku." Mimpi itu ia beritahukan kepada ayahnya Yakub, yang menyuruhnya agar tidak memberitahukan mimpi itu kepada saudara-saudaranya yang pencemburu. Ayahnya berkata, "Hai anakku, jangan kamu ceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaramu, sebab akan menimbulkan kedengkian di hati mereka, sehingga mereka tergoda oleh setan untuk mengatur siasat mencelakakanmu. Mereka akan membuat tipu daya dan berbuat makar terhadapmu. Sesungguhnya setan adalah musuh manusia yang sangat nyata." Nabi Yusuf alaihissalam juga merupakan anak yang paling disayangi Nabi Ya'qub, sehingga saudaranya merasa cemburu dan mereka merencanakan suatu rencana untuk membuang Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf berkata kepada sesama mereka, "Sesungguhnya Yusuf dan saudara kandungnya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita sendiri, padahal kita adalah satu kelompok yang kuat dan lebih bermanfaat bagi ayah daripada mereka berdua, dengan lebih mengemaskan Yusuf dan saudara kandungnya daripada kita. Sesungguhnya ayah kita telah keliru dan jauh daripada kebenaran, padahal kebenaran itu amat jelas." Lalu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin pada Nabi Ya'qub alaihissalam untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama mereka, dan mereka pun diizinkan oleh Nabi Ya'qub. Dalam perjalanan, Yusuf dimasukkan ke dalam sumur dan ditinggal pergi oleh saudara-saudaranya hingga kemudian ia ditemukan oleh kafilah dagang yang kemudian menjualnya di Mesir. Orang yang membeli Yusuf adalah Kitfir, seorang raja Mesir yang mempunyai julukan Al-Aziz. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam di dalam Al-Quran dikatakan sebagai pria tertampan di dunia. Pernyataan ini digambarkan ketika Yusuf tumbuh remaja. Istri tuannya yang bernama Zulaikha menggodanya karena tidak bisa menahan daya tarik ketampanannya, dan setiap wanita yang melihatnya pasti terkesima. Namun Yusuf menolaknya. Wanita yang rumahnya ditempati Yusuf di bawah kekuasaannya ingin merayu Yusuf agar ia mau menggaulinya. Wanita itu mendekat ke hadapan Yusuf dan menampakkan keindahan tubuhnya. Ia menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku. Telah kusediakan diriku untukmu." Dan lalu Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu bersamamu, sementara suamimu yang mulia itu adalah tuanku, yang telah memposisikan aku dengan baik. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina." Sehingga ia mengancam Yusuf akan dipenjarakan
jika tidak mengikuti perintahnya. Istri Al-Aziz mengomentari omongan mereka dengan berkata, pemuda tampan yang telah mempesona dan membuat kalian terkagum-kagum itulah yang membuat kalian mencerca aku. Aku telah memintanya dan mencoba memperdayanya untuk memenuhi ajakanku, tetapi ia enggan, seakan-akan dirinya terjaga dan ia ingin selalu terus menjaganya. Sungguh, jika ia tidak menuruti perintahku, maka ia akan dijebloskan ke dalam penjara dan akan menjadi terhina. Namun Yusuf tetap teguh dengan pendiriannya dan ia akhirnya dipenjarakan. Yusuf berkata, setelah mendengar ancaman istri Al-Aziz dan juga mendengar nasihat wanita-wanita itu agar menuruti saja keinginannya, ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada permintaan mereka kepadaku, sebab itu berarti melanggar perintahmu. Kalau saja engkau tidak melindungi aku dari makar dan tipu daya mereka, niscaya aku cenderung mengikuti mereka, sehingga aku termasuk orang-orang bodoh dan bersalah. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa di dalam penjara mereka mengetahui bahwa Yusuf memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Bersama Yusuf masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda dari pelayan raja. Salah seorang di antara mereka berkata kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, aku bermimpi memeras anggur untuk dijadikan khamar." Yang lainnya pun berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian sebagian roti itu dimakan burung. Beritahulah kami wahai Yusuf, takwil mimpi kami dan kesudahan nasib kami berdasarkan petunjuk mimpi itu. Sesungguhnya kami sangat yakin bahwa kamu termasuk orang-orang yang mempunyai sifat baik dan kemampuan menakwil mimpi dengan baik." Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berhasil dalam menafsirkan mimpi dua tahanan lainnya. Mimpi mereka adalah bahwa salah satu dari mereka akan dihukum mati dan yang lainnya akan dibebaskan dan kembali bekerja sebagai penuang air minum raja. Maka Yusuf meminta pada temannya yang akan dibebaskan untuk mengemukakan masalahnya kepada raja. Namun ketika dibebaskan ia melupakan Yusuf sehingga ia tetap di penjara. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa beberapa tahun kemudian raja bermimpi dan menanyakan apa artinya. Penuang minuman tersebut akhirnya ingat pada Nabi Yusuf alaihissalam dan ia menanyakan Nabi Yusuf alaihissalam apa arti mimpi raja. Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi raja bahwa akan terjadi 7 panen yang berlimpah, kemudian diikuti 7 panen yang sedikit, dan kemudian ada tahun yang penuh dengan hujan. Raja yang mendengar tafsir Yusuf akhirnya memanggilnya. Namun sebelumnya Yusuf meminta kepada orang-orang yang menuduhnya ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Zulaiha akhirnya mengakui apa yang dilakukannya pada Yusuf. Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Yusuf akhirnya meminta agar ia ditugaskan untuk mengurus hasil bumi di negeri itu. Selama tahun-tahun yang diramalkan peceklik, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Yusuf yang mengenal mereka, namun mereka tidak mengenal Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf meminta mereka jika ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka. Mereka akhirnya membawa adik bungsu mereka pada pertemuan berikutnya. Pada adik bungsunya itulah Yusuf mengungkapkan kisahnya bahwa ia diperlakukan jahat oleh kakak-kakaknya. Yusuf akhirnya bekerja sama dengan adiknya untuk sementara ditinggal bersamanya. Yusuf berpura-pura bahwa adiknya ditahan karena mencuri gelas minum raja. Pada saat itu juga Yakub kehilangan penglihatannya karena merasa kehilangan Yusuf dan saudaranya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara-saudara Yusuf datang lagi kepadanya, Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada mereka. Saudara-saudara Yusuf akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Yusuf kemudian meminta mereka membawakan bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatan dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya bersujud untuk menghormatinya. Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya pada masa muda yang ditafsirkan oleh ayahnya. 11 planet, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Sahabat-sahabat konten Islam, semoga kisah singkat dari Nabi Yusuf alaihissalam ini bisa menjadi ibrah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin.